Halo semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa Daging Puriklor. Kali ini kami akan menyampaikan materi untuk siswa kelas 6 SD. Selamat menyaksikan! Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian. Dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, Malaysia. Dengan keadaan geografis Malaysia yang terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Letak Malaysia secara astronomis yaitu 1 derajat LU sampai 7 derajat LS dan 100 derajat BT sampai 120 derajat BT. Keadaan sosial Malaysia yaitu penduduk Malaysia adalah orang Melayu. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia Melayu. Bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris banyak dipergunakan dalam dunia usaha dan urusan pemerintah. Agama resmi Malaysia adalah agama Islam. Tetapi penduduk Malaysia diberi kebebasan memeluk agama lain. Untuk yang kedua, Brunei Darussalam. Letak geografis Brunei Darussalam secara astronomis yaitu 4 derajat LU, 5 derajat LS, dan 114 derajat BT sampai 115 derajat BT. Luas wilayah Brunei Darussalam 5.765 km persegi. Adapun batas-batas wilayah Brunei Darussalam. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Malaysia. Sebagian besar Brunei terdiri dari dataran rendah dan pantai rawa-rawa dengan ditumbuhi pohon bakau. Untuk daerah pedalaman, Brunei perbukitan, bukit paling tinggi yaitu Bukit Pagon. Bukit lainnya adalah Bukit Perdayan dan Patoy. Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Blai. Sungai lainnya adalah Sungai Batu Apel, Tamburong, Belatong, Tutong, dan Sungai Damit. Untuk keadaan sosial Brunei Darussalam, merupakan negara yang menghasilkan tambang seperti minyak bumi dan gas alam, sehingga Brunei dikenal sebagai negara petrodolar. Penduduk asli Brunei Darussalam adalah bangsa Melayu. Sebagian besar penduduk Brunei beragama Islam. Untuk yang ketiga ada Thailand. Letak geografis Thailand terletak antara 6 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 107 derajat BT. Luas wilayah Thailand 512.820 km persegi. Untuk batas wilayah Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Di Thailand Barat, bagian utara, tanah merupakan pegunungan dengan puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Thailand bagian tengah berupa dataran rendah. Sungai-sungai yang berada di Thailand antara lain Sungai Chao Phraya Raya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Keadaan alamnya yang subur menjadikan Thailand sebagai penghasil padi terbesar di Asia. Thailand mendapatkan julukan lumbung padi di Asia. Keadaan sosial Thailand
Thailand merupakan negara kerajaan konstitusional. Sebagian besar penduduk Thailand adalah orang Thai, yang merupakan keturunan bangsa asli Thailand dan sisanya orang Tiongkok, India, dan Melayu. Penduduk sebagian besar beragama Buddha, sedang bagian selatan beragama Islam. Di Thailand banyak terdapat pagoda, yang merupakan tempat ibadah umat Buddha. Negara-negara Asia Tenggara yang terletak pada daerah tropis dikarenakan kawasan Asia Tenggara dilalui oleh garis ekuator. Hal ini menyebabkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara beriklim setengah tahun mengalami musim basah dan curah hujan tinggi, setengah tahun berikutnya mengalami musim panas. Kondisi geografis negara ASEAN. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang berada di benua Asia. Untuk negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Berikut kondisi geografis Laos dan Kamboja. Untuk yang pertama, Laos. Laos negara daratan di Asia Tenggara. Laos memiliki luas setengah bagian dari Pulau Sumatera, atau kurang lebih 236.800 km persegi. Secara astronomis, negara Laos terletak antara 13 derajat LU sampai 23 derajat LU dan 100 derajat PT sampai 107 derajat PT. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok di barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. 80% wilayah Laos berupa daratan dan 20% berupa perairan. Laos juga memiliki beberapa sungai besar. Sungai di Laos digunakan sebagai sarana transportasi. Sungai mengalir di Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum. Anak Sungai Mekong menyediakan jalan alam menuju pedalaman yang bergunung-gunung. Rangkaian pegunungan dari rantai Annam membentuk perbatasan dengan Vietnam. Untuk yang kedua, ada Kamboja. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Luas wilayah Kamboja kurang lebih 181.300 km persegi. Kamboja terletak di kawasan Indochina. Secara astronomis, Kamboja terletak pada 10 derajat LU sampai 15 derajat LU dan 102 derajat PT sampai 108 derajat PT. Salah satu penampakan alam di Kampung Phea yang menarik berupa daratan lakustrin. Daratan ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Sungai Mekong juga mengalir di wilayah ini. Puncak tertingginya adalah Gunung Phnom Aural dengan tinggi 1.813 meter. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi geografis di Asia Tenggara mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara ASEAN dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh-pengaruh tersebut sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam pada sektor pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya. Untuk yang kedua, ada Filipina. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, kopra, buah-buahan, dan abaka atau serat Manila. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik.
Untuk yang ketiga ada Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan Kamboja cukup banyak, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu pertama yang berupa safir dan rubi. 4 ada Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kegiatan ekonomi Myanmar dan Singapura. Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Untuk Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN. Luas negara Singapura sekitar 720 km persegi, atau kira-kira seluas kota Jakarta, sehingga menjadikan Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Dengan kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di selatan Semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan-bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat banget bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di masa pandemi ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak, Dan cuci tangan. sampai jumpa.